Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, terima kasih kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum lanjut, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan silahkan lanjutkan untuk menonton, jangan di skip, dan silahkan cermati, telaah, tonton dengan seksama. Terima kasih. Isu panas, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa digeser Chatib Basri. Rumor ini mendadak ramai di tengah gejolak rupiah dan spekulasi reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto. Karena reputasi Chatib Basri sebagai ekonom senior, publik pun penasaran. Tapi tenang, Purbaya tegas membantah. Pihak istana melalui Mensesnek Prasetyo Hadi juga memastikan belum ada rencana pergantian Menkeu dalam waktu dekat. Semua hanya rumor. Tapi menurut teman-teman, kalau pergantian ini nyata, apa dampaknya buat ekonomi kita? Ya, katanya udah Dari mana itu? di media sosial udah ramai. Nggak ada. Belum ada, Pak. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Jadi nggak ada. Gila. Purbaya dikabarkan akan direshuffle Senin ini. Jadi ada kabar yang cukup menarik dan beredar di media sosial. Katanya Prabowo sedang menyiapkan perubahan besar di tim ekonomi. Benarkah? Mari kita bahas. Belakangan ini muncul rumor bahwa Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan Chatib Basri untuk mengisi posisi Menteri Keuangan. Yang menarik nih, dalam isu ini yang beredar, Purbaya disebut nggak akan dibuang, alias kemampuannya akan digunakan untuk memperkuat sektor moneter dengan masuk menjadi kandidat kuat Gubernur Bank Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Chatib Basri mencuat? Nah, karena beredar informasi juga nih, kalau beliau itu pulang dari Amerika Serikat dan langsung dijadwalkan ketemu SBY di Cikeas. Kemudian akan bertemu Presiden Prabowo. Jika skenario ini benar, maka Indonesia bisa punya kombinasi Chatib Basri di kebijakan fiskal dan Purbaya di kebijakan moneter. Tapi meski begitu, sampai saat ini semua masih sebatas rumor, belum ada pengumuman resmi dari pemerintah. Kalau menurut kalian nih, Purbaya lebih cocok tetap di Kementerian Keuangan atau pindah ke Bank Indonesia? Berikan pendapatmu, jangan lupa follow. Purbaya diganti. Yes, geng, beberapa hari ini ada rumor yang menyebutkan kalau Purbaya mundur atau akan diganti. Kabarnya digantinya sama Menteri Keuangan zamannya Presiden SBY, Chatib Basri. Tapi rumor itu malah diketawain sama Purbaya. Dan pihak istana pun bilang, sampai sekarang ini, nyari Jumat nih ya, tanggal 5 Juni, belum ada rencana reshuffle kabinet. Dan rumor itu juga menyebut katanya Purbaya akan digeser jadi Gubernur BI. Wah, kalau emang bener ya, tercapai juga tuh cita-citanya Pak Pur. Kan dulu dia bilang tuh waktu itu, gampang buat rupiah jadi 15.000 kalau dia di posisi BI. Nah, tapi semua rumor itu kan dibantah. Tapi nih, kabar terbaru, Pak Chatib Basri atau yang akrab dikenal Pak Dede sebutannya, tiba aja pulang ke Indonesia dari Amerika, di mana beliau ngajar di Harvard. Kepulangan itu di luar dari jadwal atau mendadak. Itu katanya seorang sumber yang kenal dengan beliau. Nah, kira-kira gimana nih menurut Anda nih, gengs? Pantas nggak sih Pak Pur diganti? Dan pantas nggak sih kalau Pak Pur jadi Gubernur BI? Dan gimana dengan si Pak Chatib? Yuk, komen di sini ya, di ruang tamunya Budi. Saya Tri Budi Utama, speak up apa yang perlu disuarakan. Adanya rumor tentang kemungkinan reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh pemerintah. Rumor ini mencuat tentu seiring dengan kondisi ekonomi kita yang dianggap tidak baik-baik saja. Akan ada pergantian posisi. Purbaya tidak lagi menjadi Menteri Keuangan, tapi posisinya digantikan oleh Chatib Basri, dan Purbaya pindah ke Gubernur BI. Tujuannya adalah untuk menstabilkan hal-hal yang terkait dengan moneter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira
Salah satu isu politik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik saat ini adalah soal adanya rumor tentang kemungkinan reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh pemerintah. Rumor ini mencuat tentu seiring dengan kondisi ekonomi kita yang dianggap tidak baik-baik saja. Misalnya soal rupiah yang semakin anjlok karena sudah mencapai 18.000, termasuk juga soal indeks harga saham gabungan itu terus menurun dan seterusnya dan seterusnya. Dan bahkan beberapa hari yang lalu ketika rupiah kita itu sudah di angka 18.000, banyak sekali informasi-informasi yang berselebaran bahwa soal kemungkinan Purbaya, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, diisukan akan direshuffle dan bahkan diisukan juga akan mengundurkan dirinya karena dianggap tidak perform terkait dengan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya adalah soal bagaimana nilai tukar rupiah di depan dolar lah, kira-kira begitu. Meski kita juga tahu bahwa bantahan itu secara signifikan telah disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini dibantah oleh Menteri Sesnek, yaitu Pak Prasetyo Hadi, yang mengatakan bahwa tidak ada yang mundur, Pak Purbaya tetap menjadi Menteri Keuangan, dan rumor terkait dengan reshuffle itu hingga hari ini tidak ada terjadi apapun. Itu yang kemudian ditangkap oleh publik. Tapi sehari dua hari ini kemudian isu reshuffle itu kembali mencuat. Bahkan hari ini, hari Sabtu ya, yang kita tahu tanggal 6 di bulan Juni 2026 muncul kembali isu reshuffle itu, dan saya kira sejumlah media-media online sudah memberitakan, tentu dengan menukil atau menginformasikan bahwa kawan-kawan media itu memiliki sumber informasi internal yang tidak disebutkan namanya. Apa itu? Adalah soal kemungkinan satu, Pak Purbaya itu direshuffle tapi tidak betul-betul didepak, tapi kemudian posisinya tidak lagi menjadi Menteri Keuangan, tapi misalnya digeser menjadi Gubernur BI. Sementara Menteri Keuangan untuk menggantikan Pak Purbaya itu misalnya yang diproyeksikan adalah seorang ekonom senior, yaitu Pak Khatib Basri, yang kita tahu adalah beliau itu memang cukup ahli di bidang ekonomi, pernah menjadi Menteri Keuangan di zamannya Pak SBY, dan pernah juga menjadi Kepala BKPM. Jadi inilah yang kemudian dianggap sebagai salah satu isu reshuffle yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan oleh publik, yaitu soal kemungkinan Pak Purbaya diganti, tapi tidak betul-betul diganti, tapi posisinya digeser menjadi Gubernur BI, sementara pengganti Purbaya dalam posisinya sebagai Menteri Keuangan itu akan digantikan oleh Khatib Basri, yang tanda-tandanya itu semakin menguat. Misalnya Pak Khatib Basri pulang dari Amerika secara mendadak, yang kita tahu bahwa Pak Khatib Basri saat ini sedang mengikuti visiting fellow di Harvard University kalau tidak salah, dan kemudian dijadwalkan pulang ke Indonesia hari Jumat kemarin, dan hari ini katanya hari Sabtu dijadwalkan bertemu dengan Presiden. Informasi ini kita dapatkan tentu saja dari media-media online yang kemudian beredar secara signifikan dalam sehari dua hari ini. Misalnya salah satu yang memberitakan ini adalah suara.com. Suara.com memberitakan soal kemungkinan isu reshuffle akan dilaksanakan pada hari Senin yang saya kira itu 2 hari lagi, di mana Pak Purbaya mungkin akan digeser posisinya dari Menteri Keuangan akan menjadi Gubernur BI, dan untuk menjadi Menteri Keuangan baru adalah Pak Khatib Basri. Tentu ini sesuatu yang tidak kebetulan. Biasanya media-media online yang mainstream, mereka pastinya sudah memiliki informasi yang cukup valid dan terukur dari informasi dari dalam. Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah, dan terkesan pernyataan pemerintah itu normatif bahwa katanya reshuffle hingga hari ini tidak ada, dan itu tidak ada jadwal apapun yang terkait dengan reshuffle. Tapi kalau sudah sejumlah media-media mainstream, media online menceritakan soal bocoran-bocoran halus terkait dengan kemungkinan reshuffle, 2 orang yang saat ini dimention, Pak Purbaya dan kemudian Khatib Basri, kira-kira begitu, tentu ini dianggap sebagai upaya untuk bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi kembali. Misalnya bagaimana bisa soal nilai tukar rupiah kita itu kembali menguat, tidak seperti sekarang cukup lemah di angka 18.000, termasuk juga soal bagaimana bisa menekan sentimen pasar, tidak lagi negatif tapi kemudian menjadi positif. Indeks harga saham gabungan yang
terus menurun, terus menyusut, yang katanya ini disebabkan salah satunya oleh persepsi negatif terkait dengan ekonomi di Indonesia. Tujuannya adalah ketika Hatib Basri, kalau betul ini terjadi reshuffle jadi Menteri Keuangan, tentu Hatib Basri ini akan menggawangi yang hal-hal yang terkait dengan fiskal, sementara Purbaya kalau betul digeser menjadi Gubernur BI, tujuannya adalah untuk bagaimana urusan-urusan yang terkait dengan moneter. Bapak Ibu semua tinggal kita tunggu, tapi yang penting kalau betul ini terjadi reshuffle, maka ini tujuannya adalah untuk bagaimana menstabilkan ekonomi kembali, terutama adalah supaya nilai tukar rupiah itu kembali menguat, tidak lemah seperti sekarang. Kemudian sentimen pasar yang mungkin per hari ini masih negatif bisa kemudian menjadi positif dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi pada saat yang bersamaan kita pun juga tahu bahwa ada isu reshuffle terkait dengan kemungkinan salah satu pimpinan buruh yaitu Said Iqbal yang dikait-kaitkan soal kemungkinan akan bergabung dengan kekuasaan hari ini. Ini kan seakan-akan mempertebal bahwa mungkin dalam waktu hitungan sehari dua hari, hari Senin persisnya, kemungkinan reshuffle itu akan dilakukan. Karena sebelum ada isu reshuffle dengan Purbaya, kemungkinan Hatib Basri akan menjadi Menkyu. Said Iqbal adalah salah satu pimpinan buruh yang sebelumnya sangat santer rumornya dikait-kaitkan akan masuk menjadi bagian dari pimpinan buruh ini akan bergabung dengan pemerintah, entah dalam posisi apa. Nah, yang ketiga, biasanya kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum di pemerintahan kali ini, misalnya ketika Prabowo Subianto menjadi presiden, reshuffle itu salah satunya itu biasanya terjadi pada hal-hal yang bersifat 8. Hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Disitulah kemudian memunculkan satu keyakinan bahwa bukan tidak mungkin hal-hal yang sifatnya rumor, sifatnya prediktif, dan bahkan yang sudah diberitakan oleh media online, salah satunya misalnya adalah suara.com, di mana soal kemungkinan prediksi adanya reshuffle itu dilaksanakan hari Senin, itu betul-betul nyata adanya dan akan terjadi. Karena hari Senin, 2 hari lagi, itu adalah tanggal 8 bulan Juni 2026. Bapak Ibu semua tinggal kita tunggu apakah rumor dan yang sudah ditulis oleh kawan-kawan media online ini akan betul-betul terjadi, akan ada pergantian posisi, Purbaya tidak lagi menjadi Menteri Keuangan, tapi posisinya digantikan oleh Hatib Basri dan Purbaya pindah ke Gubernur BI. Tujuannya adalah untuk menstabilkan hal-hal yang terkait dengan moneter, dan pada saat yang bersamaan mungkin akan bergabung Said Iqbal, pimpinan buruh yang akan menjadi bagian dari kekuasaan hari ini. Mari layak kita tunggu, tapi apapun judulnya, harapan terbesar kalau betul ini terjadi reshuffle, maka tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, salam politik syaun-syaun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini, berita ini. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum itu, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan berita informasi selanjutnya. Terima kasih.